Oke, saya di sini akan membuat sebuah remote administration tool atau RAT menggunakan atau channel penyerangannya menggunakan Telegram, vektor penyerangannya menggunakan batch USB. Di halaman ini saya akan menggunakan Crimson batch USB. Berikut cara mendapat chat ID di Telegram. Pertama kita bisa mencari di search di Telegramnya, kemudian buka chat ID, klik chat ID echo ini, kemudian kalian ketik start. Slash start, nanti akan diketahui your Telegram ID chat ID is bla 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 bla, itu angka semua isinya. Nah, ini dikopikan atau dicatat, itu chat ID kalian, isinya adalah profile kalian, jadi jangan sampai ketahuan orang lain jika bisa ya, kalau bisa. Oke, selanjutnya buka Botfather untuk kita membuat bot baru. Botfather sudah dibuka Botfathernya, maka nanti akan otomatis dia memberikan announcement, kemudian kita start, ketik start. Dia langsung memberitahukan bagaimana cara membuat bot. Kita akan membuat new bot seperti ini. Ketik /new bot. Slash new bot, maka dia menyuruh kita untuk memberikan nama kepada botnya. Tadi kan nama botnya, sekarang nama username botnya harus diakhiri oleh kata belakangnya bot. Boleh kayak ini ya, contohnya tetisbot or tetis/bot underscore bot, maaf. Kalau saya tadi memilih nama username adalah nama dari botnya, kemudian diberikan underscore bot. Udah segitu aja. Kemudian setelah ini selesai, nanti kita akan diperlihatkan token kita, token dari Telegram ini dari 92 sampai U ini dicatat atau di copy. Jangan sampai ini diketahuan orang lain karena ini data sensitif kita. Memang ini bisa di delete, tapi sayang aja kalau bot ini nanti ketahuan orang lain, karena bot ini bisa siapapun yang mempunyai kode token ini dapat mengendalikan bot kita. Selanjutnya akan saya lihatkan demonstrasi pemasangan dan demonstrasi software kecil. Oke, jadi sekarang saya akan membuat sebuah software kecil yang akan mengendalikan komputer kita dengan atau menggunakan Telegram. Telegram adalah aplikasi chatting mirip WhatsApp yang bisa kita gunakan di handphone, di komputer, atau dimanapun. Dia bisa di iOS dan juga bisa di Android. Nah, software kecil ini tidak saya namakan malware ya. Saya beri nama dengan Remote Administration Tool, atau RAT. Jadi ini bukan malware. Pertama, seperti yang sebelumnya disebutkan, daftar dulu Telegram dan buat sebuah bot dan untuk mendapatkan token dan chat ID. Kemudian setelah itu ini ada payload yang sudah saya siapkan. Pertama payload.txt, yang kedua adalah folder script.tl, semuanya ada 5 file. Curl itu buat fungsinya untuk request HTTP. Kemudian ini adalah untuk request certificate HTTPS-nya yang nanti akan dihubungkan dengan Telegram. Kemudian ini adalah untuk nanti mengeksekusi ini file script, intinya adalah main mode. Main mode ini nanti akan dieksekusinya oleh int.ps1 dan insert.ps1 untuk menginstal semua file ini. Jadi nanti fungsinya si payload.txt ini akan memanggil insert.ps1. Yang nantinya insert.ps1 ini akan menginstal atau memasang semua file-file sisanya. Oke, saya akan buka payload.txt-nya. Payload.txt-nya sederhana. Pertama, menunggu kita mencet caps lock 2 kali sebelum nanti aktif. Jadi ketika dicolokkan dia tidak akan langsung aktif. Kita harus mencet caps lock 2 kali kemudian aktif. Lalu ini akan membuka PowerShell dengan mode admin. Yang dieksekusi adalah insert.ps1 seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian akan menunggu, saya beri tambahan waktu lagi lah 6 detik. Karena saya menggunakan VMware sehingga komputernya sangat lambat. Tapi jika menggunakan komputer yang cepat, maka ini delay ini bisa dikurangi atau bisa menggunakan wait for caps lock juga bisa nanti di sini ya. Oke, kita buka insert.ps1. Insert.ps1 isinya adalah penginstalan semua data-datanya, bisa dilihat di sini. Menambah exclusion path, walaupun ini bukan virus ya, tapi just in case aja supaya umurnya lama, jadi dapat di exclusion path. Kemudian menambahkan task scheduler setiap komputernya nyala atau restart, maka dia akan dieksekusi kembali. Dieksekusi dengan mode hidden.
Yang dieksekusi adalah update.ps1. Update.ps1 itu siapa? Update.ps1 itu ini, int yang di copy menjadi update.ps1. Kemudian main programnya atau main mode-nya menjadi windows.ps1, curl-nya masuk ke C, dan certificate curl-nya masuk ke C Windows, masuk ke location-nya, kemudian dia eksekusi update.ps1-nya. Sekarang kita lihat update.ps1 isinya apa. Update.ps1 atau init.ps1. Di sini masih init, nanti kan di copy menjadi update.ps1 kan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menginstalasi atau mengecek apakah PowerShell versi 2 itu ada. Kenapa kita menggunakan PowerShell versi 2? Padahal kan di Windows 10 udah ada PowerShell versi 5. Saya ini membuat backbone compatibilitasnya ada dua alasan, maaf. Pertama ada untuk backbone compatibilitas untuk Windows 7. Windows 7 itu tidak ada PowerShell 5, adanya PowerShell 2, dan hampir semua aplikasi untuk bot Telegram saya bahkan tidak menemukannya itu untuk Windows 7 atau PowerShell 2. Jadi sehingga saya mendowngrade ini menjadi untuk PowerShell versi 2. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua yang sangat penting adalah di PowerShell versi 3 ke atas itu ada namanya AMSI atau AMSI atau anti malware. Itu adalah fungsinya adalah supaya si PowerShell dapat menginterferensi script yang akan jalan untuk diperiksa dahulu oleh antivirus yang ada, sehingga umur dari script kita itu tidak akan lama. Jadi walaupun kita tidak terkoneksi, script kita itu akan akan dipelajari tingkah lakunya oleh AMSI itu, sehingga nanti umurnya nggak akan laku. Jadi umurnya tidak akan lama. Jadi cuma berapa hari setelah dipakai scriptnya maka akan mati. Namun di PowerShell versi 2 yang ada di Windows 7 hal itu tidak ada. AMSI itu tidak ada karena memang PowerShell versi 2 itu sangat lemah, tidak powerful versi yang baru-baru. Jadi AMSI tidak bisa diterapkan di sana. Nah, kesulitan saya menggunakan mendowngrade script ke versi 2 itu artinya saya sudah bisa menghindari MSI dan juga hampir semua software antivirus seperti itu. Jadi umurnya bisa jadi lebih lama jika saya menggunakan PowerShell versi 2. Nih, saya dulu. Jadi intinya saya akan menginstal versi 2 di komputer Windows 7. Komputer Windows 10, mohon maaf. Jadi komputer Windows 10 itu ada yang udah ada PowerShell versi 2-nya tapi tidak di-enablekan, atau yang udah di-enablekan tapi emang nggak ada. Jadi untuk Windows 10 yang memang tidak ada, nanti dia akan menginstalnya secara otomatis dan akan melakukan mencoba menginstalasi di setiap komputer akan nyala sampai itu terinstal, baru aplikasinya baru nyala. Nih RAT atau software kecil kita itu akan nyala begitu. Yang diinstal adalah PowerShell versi 2 dan .NET FX3. Jadi jangan khawatir jika waktu kita ini masukkan di Windows 10 ternyata lama, yaitu berarti ada prosesnya. Prosesnya tuh yang paling lama itu ya adanya di sini, di pengaktifkan PowerShell 2 dan penginstalannya atau pengaktifan .NET FX3. Oke. Untuk Windows 7 langsung aktif, tapi kalau Windows 10 dia akan menginstal dulu. Oke, saya akan lanjut lagi berarti ke satu-satunya file yang perlu kalian edit, yaitu main mode. Di main mode yang perlu kalian edit itu letaknya di bawah. Nah, ini perlu kalian edit. Ini edit dengan biar token Telegramnya. Kemudian ini edit dengan chat ID-nya. Selanjutnya ini adalah nama target. Jadi kalian nanti kalau misalnya mempunyai target yang banyak, misalnya punya 3 target, namain saja misalnya target pertama itu 1, target 1, ini rubah di target 1. Nanti mau dicolokkan lagi ke target kedua, namain lagi ini target 2 gitu. Untuk ke target 3 usahakan tidak memakai spasi ya. Bukan diusahakan tapi harus tidak memakai spasi. Jadi seperti ini, Retina target 1 berarti target nggak pakai spasi 1, atau target underscore 1 boleh, tapi jangan menggunakan spasi. Ingat, tidak boleh menggunakan spasi untuk nama targetnya. Oke, setelah ini diedit, kemudian dimasukkan ke dalam Crimson Bed USB. Saya cek lagi payloadnya. Oke.
Semua sudah siap, kita coba demonstrasikan. Cabut dan colok lagi Crimson Bed USB-nya. Mencet caps lock 2 kali untuk mengaktifasi. Iya. Nah, tinggal ditunggu. Tadi dia akan menginstalnya di folder. Kita bisa tahu ini aktif atau tidak nanti akan diberitahukan oleh si ke software mini kita ke Telegram kita. Nanti ada bacaannya kalau ini ada up. Pertama kita akan lihat dulu ya app datanya. Aplikasinya disimpan di mana, yaitu di sini. Windows Update. Nah, udah ada. Itu udah terinstall, initnya udah berhasil. Nah, lihat sebelah kanan udah berhasil. Demonstrasi Telegramnya akan saya lanjutkan di part kedua.